Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kantong Ilmu. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai barisan bilangan, khususnya barisan aritmetika. Nah, pada barisan bilangan ini dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu barisan aritmetika, barisan geometri, dan barisan bertingkat. Apa sih perbedaan dari ketiga jenis barisan bilangan ini? Perbedaannya itu terletak pada aturan pola bilangannya. Untuk barisan aritmetika, aturan pola bilangannya itu selalu memiliki beda yang sama. Sedangkan untuk barisan geometri, aturan pola bilangannya selalu memiliki rasio yang sama. Dan untuk barisan bertingkat, aturan pola bilangannya selalu memiliki beda yang sama namun pada tingkat kedua. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari barisan aritmetika, geometri, dan barisan bertingkat. Nah, dari contoh-contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menganalisis suatu barisan bilangan itu termasuk aritmetika, geometri, atau bertingkat, bisa kita lihat dari rentang antar suku yang berdekatan. Nah, jika rentang antar suku yang berdekatan ini memiliki beda atau selisih yang selalu sama, maka termasuk ke dalam barisan aritmetika. Nah, biasanya barisan aritmetika ini selisih atau bedanya itu ditandai dengan dijumlahkan atau dikurangi. Kemudian berikutnya, jika rentang antar suku yang berdekatannya memiliki rasio perbandingan yang selalu tetap, maka termasuk ke dalam barisan geometri. Nah, biasanya untuk barisan geometri ini ditandai dengan ini nih, ada perkalian atau pembagian. Dan untuk barisan bertingkat sama seperti barisan aritmetika, cuman untuk beda atau selisihnya terletak pada tingkatan kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Tentukan jenis barisan bilangan berikut ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kita analisis terlebih dahulu. 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1. Nah, kira-kira di barisan bilangan ini itu dijumlahkan, dikurangi, dibagi, atau dikali? Coba, 1 ke 3. Kalau kita jumlahkan berarti 2 ya. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 6, 9. Nah, ini sudah tidak sama ya. Maka kita ganti dengan kali. Coba kita kalikan ya. 1 dikalikan 3. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 2, 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Oke. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa barisan bilangan nomor 1 ini termasuk ke dalam jenis apa? Jenis barisan bilangan geometri. Kenapa? Karena memiliki rasio atau perbandingan yang sama. Lanjut nomor 2, 35, 31, 27, 23, dan 19. Nah, coba kita perhatikan. 35 ke 31 berarti bedanya 4, 31 ke 27 bedanya 4, 27 ke 23 bedanya 4, 23 ke 19 bedanya 4. Nah, berarti pola bilangan ini memiliki beda atau selisih. Selisihnya adalah tadi berapa? Negatif 4 semua ya. Nah, maka untuk jenis barisan bilangan nomor 2 ini termasuk ke dalam barisan aritmetika. Dan nomor 3, 1, 6, 14, 25, 39. 1 ke 6 bedanya berapa? 5. Tambahkan 5. 6 ke 14 bedanya berapa? Bedanya 8. 14 ke 25 bedanya berapa?
bedanya 11. 25 ke 39 bedanya adalah 14. Oke, dari sini tidak ada yang sama kan? Nah, berarti kita turunkan lagi. 5 ke 8 3, 8 ke 11 3 juga, 11 ke 14 3 ya. Nah, maka jenis barisan bilangan pada nomor 3 ini termasuk ke dalam barisan bertingkat. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam barisan aritmetika. Barisan aritmetika merupakan barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap. Ya, contohnya 2, 5, 8, 11, 14. Di sini barisan bilangannya memiliki ya rentang atau selisih yang sama sebesar 3 semua. Nah, untuk menentukan rumus suku ke n pada barisan aritmetika, berlaku rumus ini. UN sama dengan B kali N ditambah U1 dikurangi B, di mana UN adalah rumus suku ke N, kemudian B adalah beda, N adalah jumlah sukunya, U1 adalah suku pertama. Oke, contoh. Tentukan rumus suku ke n pada barisan bilangan berikut dinyatakan dalam bentuk n untuk 2, 5, 8, 11, 14. Oke, kita sama-sama jawab. Di barisan bilangan ini kita peroleh U1 adalah 2 ya. U1 suku pertama adalah 2. Kemudian bedanya berapa nih? 2 ke 5. 2 ke 5 itu 3 ya. 5 ke 8 3 juga. Berarti bedanya adalah 3. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus ya. UN sama dengan B kali N ditambah U1 dikurangi B. B-nya adalah 3. N-nya adalah, karena kita nyatakan dalam bentuk N, berarti N-nya tetap 3N ditambah U1-nya 2 dikurangi bedanya 3. Maka UN sama dengan 3N 2 dikurangi 3 negatif 1. Jadi UN, jadi rumusnya ini ya. Jadi rumus suku ke N untuk barisan bilangan ini adalah 3N min 1. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai suku ke N pada barisan aritmatika? Kita gunakan rumus UN sama dengan U1 ditambah N min 1 kali B. Contoh, tentukan suku ke-15 dari barisan berikut ini. 2, 5, 8, 11, 14. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa U1-nya itu adalah 2 ya. U1-nya 2. Kemudian bedanya berapa? Bedanya 3 ya. 3. Nah, N-nya berapa di sini? N-nya adalah 15 karena yang ditanyakan suku ke 15. Berarti masuk rumusnya UN sama dengan U1 ditambah dalam kurung N min 1 kali B. U1-nya 2 ditambah N-nya 15 dikurangi 1, B-nya 3. Berarti ini 2 ditambah 14 dikalikan 3. 2 ditambah berapa? 14 kali 3 50. 42 ya. Berarti jawabannya adalah 44. Jadi suku ke-15 itu adalah
adalah 44. Ya. Gampang bukan? Ya, tentu saja gampang ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke contoh-contoh soal barisan aritmatika. Dimulai dari soal pertama, tentukan rumus suku ke n dari barisan aritmetika 24, 20, 16, 12, 18. Kemudian tentukan suku ke 10-nya. Jawab ya. Berarti di sini ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ditanyakan UN-nya berapa, ya. Kemudian suku ke 10-nya berapa? Ini yang ditanyakan. Oke, kita jawab ya. Nah, dari soal ini kita peroleh untuk U1-nya berapa? Untuk U1-nya adalah 24. Oke. Kemudian untuk bedanya berapa? 24 ke 20 berarti 4. 20 ke 16 4 juga. Berarti negatif 4 ya, karena turun nilainya. Nah, kemudian kita masukkan rumus. Ya, berarti UN sama dengan, rumusnya apa tadi untuk mencari suku ke N? Berarti B kalikan N ditambah U1 dikurangi B kalikan N ditambah U1 dikurangi B. B-nya adalah negatif 4, N-nya adalah tetap N, ditambah U1-nya U1 24 ya, dikurangi dalam kurung B-nya berapa? B-nya adalah negatif 4. Maka diperoleh negatif 4N ditambah 28. Ini adalah rumus UN-nya. Oke. Nah, kemudian tentukan suku ke 10. Suku ke 10. Nah, untuk menentukan suku ke 10 bisa langsung dengan menggunakan rumus yang sudah diperoleh tadi, atau dengan cara menggunakan rumus UN, yaitu UN U1 ditambah dalam kurung N-1 kali B ya. U1-nya berapa? Tadi 24 tambah N-nya, minta U10 ya. Jadi 10 dikurangi 1. Bedanya berapa? Bedanya adalah negatif 4. Masukkan 24 ditambah ini 10 dikurangi 1 9 dikalikan negatif 4. Berarti 24 ditambah negatif 36 ya. Jadi jawabannya adalah negatif 12. Oke. Jadi suku ke 10-nya itu adalah negatif 12. Tuh. Bisa? Oke, tentu saja bisa ya. Oke, kita lanjut. Contoh soal kedua. Pada sebuah barisan aritmetika, suku pertama yaitu 2, bedanya 6, dan suku ke N adalah 146. Tentukan banyak suku pada barisan aritmetika tersebut. Oke, diketahui di sini adalah suku pertama, berarti lambangnya U1 adalah 2, kemudian bedanya 6, dan suku ke N. Suku ke N berarti UN ya. UN-nya adalah 146. Tentukan banyaknya suku pada barisan aritmetika tersebut. Berarti ditanyakan N-nya berapa nih? Ditanyakan N-nya berapa. Oke, kita jawab. Gunakan rumus UN sama dengan U1 ditambah N-1 dalam kurung
B. Oke, di sini UN-nya 146 sama dengan U12 ditambah N-nya ditanyakan dikurangi 1 dikalikan beda 6. Maka 2 ditambah N kali 6 jadi 6N dikurangi 6. Jadi 146 berarti ini 6N dikurangi 4. Kita lanjut ke atas. Berarti 146 dipindah ruaskan yang kiri ditambah 4 6N. Berarti ini 150. Ini 6N. Berarti N itu adalah 150 dibagi 6. Hasilnya adalah 20. Jadi banyaknya suku pada barisan aritmatika adalah 25. Seperti itu. Berikutnya, contoh soal yang ketiga. Pada barisan aritmetika diketahui suku ke-1 5 dan suku ke-8 19. Tentukan suku ke-21. Oke, diketahui di sini suku pertamanya 5. Suku ke-8-nya 19. Ditanyakan suku ke-21 berapa nih? Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, langkahnya adalah cari terlebih dahulu bedanya berapa ya. Cari bedanya, kemudian cari U1-nya. Kebetulan di sini U1-nya sudah ada. Berarti tinggal cari bedanya dulu baru dimasukkan ke rumus UN. Oke, kita jawab. UN sama dengan U1 ditambah N-1 B. Nah, kita gunakan yang suku ke-8 ya, karena udah ada di sini. Suku ke-8 itu 19. Berarti U1-nya U1 5 ditambah N-nya 8 ya, dikurangi 1. Bedanya kita cari bedanya berapa. Ini 19 sama dengan 5 ditambah 7B. Nah, ini 19 berarti kita pindah ruaskan. Jadi bisa ditulis seperti ini. 19 dikurangi 5. Maka 7B sama dengan 14. Jadi B 2. Bedanya adalah 2. Nah, di sini ditanyakan suku ke-21. Suku ke-21 berarti kita gunakan UN ya, U1 ditambah N-1 kali B. U1-nya tetap 5 ditambah N-nya itu adalah 21 ya. Jadi kan ditanyakan U21. 21 dikurangi 1. Bedanya berapa? Bedanya adalah 2. Berarti 5 ditambah 40. Berarti 45. U21-nya adalah 40. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai barisan bilangan, terutama barisan aritmatika. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.